Kita semuanya tahu bahwa memang pandemi ini pasti mempengaruhi tentang perilaku beragama kita, ya kan? Ibadah kita terpengaruh. Tadi kita udah bahas itu semua lah. Kemarin tuh saya sempat membantu dari Nadatul Ulama tentang mengumpulkan donasi buat para kiai-kiai yang berada di pedesaan. Karena mereka juga orang-orang yang butuh dan kadang-kadang kita lupakan gitu bahwa sekarang hal itu sulit untuk dilakukan. Tapi ini sekarang menarik karena saya terhubung dengan Ustadz Irfan dan Ustadz Irfan. Jadi namanya Irfan Dodo. Coba langsung sambung. Ustadz Irfan dan Ustadz Irfan. Ini kembar apa gimana sih? Namanya nih, kebetulan Mas Dedi. jadi jadi Ustadz dua-duanya namanya bener Irfan dan Irfan ya? Ya, betul, betul. Oke. Ya, betul. Dan katanya biasanya dakwah dan semuanya tausiah juga barengan gitu. Ya, barengan. Kita ada channel di podcast dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang juga kita duet nih, Irfan dan Irfan di Inspigo. Oh, Irfan dan Irfan, oke. Tapi itu ketika dakwah atau memberikan sebuah isi gitu, itu selalu di podcast apa keluar-keluar juga atau off air gimana bro? Sebetulnya kalau yang podcast itu kerjasamanya sama Indika Foundation. Jadi Indika Foundation itu punya salah satu kegiatan namanya Milenial Islami, terus kemudian mempertemukan kita nih, Irfan yang satu Muhammadiyah, yang satu NU, untuk bikin kajian podcast. Tapi ya di luar itu juga kami masing-masing punya, istilahnya punya kegiatan gitu. Nah ini dia menarik ini, pertanyaannya adalah karena kegiatan-kegiatan ini sekarang tidak ada lagi, gimana untuk menyalurkan apa yang ingin Anda salurkan tuh lewat mana bro? Kalau saya sih akhirnya bikin podcast sendiri juga, terus kemudian lagi bikin video pengajaran juga, jadi memperdayakan teman-teman ustadz di pesantren yang mereka biasanya offline, terus mereka belajar untuk gimana caranya bikin konten yang sifatnya bisa diupload di sosial media atau di YouTube gitu. Oke, berarti sudah mulai terjadi perpecahan ya? Enggak, ini proyek pribadi masing-masing, tapi Irfan-Irfannya tetap Oh, gabung. Irfan-Irfannya tetap. Oh, perpecahan band maksudnya. Kan kalau band gitu kan biasanya kalau udah mulai satu-satu solo-solo sendiri. Tapi nah ini deh, ini ada satu hal yang sebenarnya penting. Kan biar bagaimanapun kan kita tahu para kiai di desa-desa atau ustadz dan sebagainya itu juga mencari nafkah ya. Artinya mereka itu juga, atau Anda merasakan tidak bahwa dengan adanya ini artinya nafkah buat mereka juga akhirnya berkurang dan kurang diperhatikan ini bro, gimana? Kalau saya pribadi, segenerasi kami itu udah cukup digital ya. Kalau Kultum sekarang digantiin sama Kulzoom, pakai Zoom. Oke. Tawasiah pakai WhatsApp. Saya Oh. setiap mentraining orang tua, guru dan orang tua di pesantren saya itu menggunakan WhatsApp, kemudian bahkan sudah menggunakan Google Classroom, jadi pengajiannya udah hijrah semua. Tetapi memang kita harus akui kalau iktikaf nanti pakai Skype, jadi namanya Skype gitu. Jadi sebetulnya teknologi sudah menyediakan banyak sarana untuk bertransformasi dari dakwah konvensional menjadi dakwah digital. Tapi kita harus akui tidak semua ustadz siap, tidak semua masjid, tidak semua majelis taklim siap dengan penggunaan platform-platform ini. Harus kita akui bahwa banyak ustadz-ustadz yang terdampak, kiai-kiai yang terdampak gitu ya. Nah, tapi kalau saya sih ada dua hal. Hal pertama ini adalah kepedulian umat. Kalau waktu itu cuma ada peringatan-peringatan sedikit, ayo segera gunakan teknologi, ini udah bukan peringatan, tapi udah paksaan. Kita harus maksa gitu. Betul. Nah, bro, ini masalahnya adalah kalau kita menggunakan digital ya, kemungkinan terbaiknya adalah kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Itu hal yang baik, hal yang positif ya. Tapi menurut gua pribadi ada hal negatif karena begini, I would really love kalau gue tuh bisa ngobrol sama lu berdua ketika lu ada di depan gue, terus ngobrol, ketawa, bisa saut-sautan dan sebagainya. Nah ini kan jadi hilang ya, kalau kayak begini aja. Ini kan jadi pertanyaannya adalah apakah efektif apa tidak, apalagi dakwah tausiah tapi lewat efektif apa enggak sebenarnya? Ya ada plus minusnya, tapi saya melihat plusnya saja, karena ini kan situasi yang memaksa yang kita akan hadapi. Ternyata efektivitasnya tidak kalah gitu.
orang lebih serius. Bahkan Bang Deddy, saya membuat sebuah panduan namanya Adabul Zoomiyah. Adab bagaimana Adabul Zoomiyah, Adabul WhatsAppiyah, bagaimana ikut majelis taklim, Zoom dan WhatsApp. Begini, karena banyak juga yang menganggap bahwa teknologi ini kita bisa sembunyi di balik teknologi. Misalnya Zoom gitu ya. Karena itu kita di rumah, maka kita sebagai mustami itu duduknya biasa aja, kemudian pakaiannya mungkin bangun tidur gitu. Iya, betul, Gitu. betul. Padahal majelis ilmu itu mau online mau offline, tetap itu adalah majelis ilmu. Ada ilmu. Untuk kalau mau dapat ilmu ya harus ada adabnya. Makanya di adabul zoomnya itu kalau bisa berpakaian rapi, kemudian walaupun ini adalah ruang privat, kita duduk di ruang privat, tapi ketika sudah login, sudah masuk itu udah ruang publik gitu. Oke. Ya ada ya, gitu, sehingga ilmu itu didapat dengan baik. Lama-lama kalau menurut saya sih masalah efektivitas itu masalah kebiasaan. Kebiasaan, ya betul, masuk akal. Dan ini menurut saya pribadi, kalau buat kalian berdua yang masih milenial mentok lah ya, ini kan milenialnya mentok lah ya. Milenial mentok, dengan apa yang kalian berdua lakukan itu masih survive, karena mungkin masih ada ya hal-hal lain yang bisa dilakukan. Bagaimana dengan mereka, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang memang secara ekonomi atau pendapatan itu tergantung dari apa yang mereka lakukan, dan tidak bisa digantikan dengan Zoom, tidak bisa digantikan dengan WhatsApp. Ini artinya mereka akan mengalami kesulitan ekonomi nih. Mungkin kalau saya pikirnya begini, yang pertama dalam Islam itu kan ada konsep zakat dan sedekah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, dan salah satu fungsinya itu adalah untuk memastikan bahwa kekayaan atau harta itu terdistribusi secara dalam tanda kutip merata. Dan kiai ustadz itu kan termasuk salah satu asnaf karena mereka bekerja fisabilillah gitu. Nah kalau di kampung itu kan biasanya orang-orang yang kaya itu memang secara otomatis dalam tanda kutip membantu memastikan nafkahnya kiai. Walaupun memang beberapa pesantren terdampak juga ketika santrinya pulang, atau misalkan orang yang biasanya ngasih kemudian terdampak sehingga nggak bisa ngasih lagi. Nah, jadi yang pertama menurut saya mengoptimalisasi fungsi zakat tadi. Makanya saya juga sama berterima kasih ke Bang Deddy membantu NU untuk bantu support kiai-kiai di kampung. Terus tapi yang kedua juga saya percaya kalau rezeki itu sifatnya min haitsu la yahtasib. Jadi kadang-kadang justru malah di tengah pandemi yang secara matematika menurunkan ekonomi kita, bisa jadi sebetulnya ada potensi-potensi rezeki lain yang sifatnya dari arah yang tidak terduga gitu. Iya, saya juga percaya hal itu, benar-benar sekali. Oke, anyway, kalau mau dengerin podcast kalian kemana? Boleh dikasih tahu ke penonton? Di Inspigo, di situ ada podcastnya, acaranya Samsak, Irfan dan Ngabubukes. Ngabubukes. Oke, thank you. Sukses terus ya. Kita bisa survive lah dengan keadaan apa aja. Untungnya teknologi udah ada. Bayangkan kalau ini terjadi 50 tahun yang lalu. Lalu pada waktu yang tepat. Betul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Salam. Ya itu dia tadi ya, memang teknologi ini membantu kita banyak sekali, dan untung terjadinya sekarang ya, nggak ada untungnya juga sih, tapi kan kalau orang Jawa masih ada untungnya lah gitu ya. Ya bayangkan kalau ini terjadinya 50 tahun yang lalu, Anda tidak bisa video call yang jauh-jauhan, apa yang akan terjadi? Oke, sudah stresnya saya reduce dulu, kita akan lihat dulu, ini sedikit hiburan buat Anda ketawa-ketiwi dulu dari Kokom Band. I saw to your heart, and you're to blame. I should give love a bad name. Yeah! All right, think it's a rock. Watch out, come on, sing. Ada dukun sedang obatin pasiennya. Konon katanya
Ya, buat kalian yang masih nemenin saya di sini, saya juga masih nemenin kalian di sini dan ini untuk memperdalam pengetahuan kita, ilmu kita tentang ibadah bagaimana di bulan Ramadan yang luar biasa ini kita di rumah aja sekarang. Oleh karena itu, menarik sekali, spesial juga di depan saya ada Kiai Said Agil Sirot sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pak Kiai apa kabar? Alhamdulillah baik. Di rumah aja rasanya gimana? Baik-baik saja. Baik-baik, karena banyak orang stres di rumah aja loh. Sekali-kali kita ini sebagai orang beriman pada Tuhan memasuki saat-saat yang tenang, diisi dengan tafakur, tadabbur, evaluasi diri sendiri. Kalau ada kesalahan, kita mengkritiki diri sendiri, muhasabah namanya. Kemudian bagaimana ke depan kita lebih baik lagi. Itu membutuhkan saat yang tenang. Betul. Kalau dalam bahasa agama yang khusyuk, Nah. yang fokus. Coba sekali-kali orang itu ada khalwat namanya, menyendiri. Menyendiri. Uzlah, ya. Malah sebenarnya kadang-kadang kita harus ada waktu-waktu itu ya. Iya harus ada. Nah ini kesempatan mau nggak mau ada COVID-19 ini, jadi terpaksa sambil kita melakukan khalwat itu. Artinya berusaha menikmati hal Menikmati, tersebut. udah, Nah, ya. tapi mungkin ini malah membuka pikiran manusia. Iya, bukan pikiran, renungan. Renungan. Yang tadi, kalau tadi itu, Iya. bukan logika, bukan. Oh, iya, Tapi, bukan logika ya. bukan. Tapi intuisi, Iya. intuisi. Ini kan menarik ya, karena kalau kita ngelihat agama ya, misalnya Buddha ada semedi contohnya, iya, iya. Hindu ada apa namanya nyepi Ada gitu nyepi, kan. ya. Kita lagi puasa dan kita dikasih suasana yang nyepi begini, harusnya lebih baik lagi kan sebenarnya kan. Ya mau nggak mau dong, mau apa sih? Mau apa kalau nggak lebih baik Nggak mau mau, apa? iya. Apalagi seperti saya udah 67 tahun mau apa? Iya. Tinggal kita syukuri, kita terima apa yang sudah kita anugerah dari Allah yang kita terima, harus kita syukuri. Iya. Tapi bagaimana dengan orang-orang kan ini juga dibahas sudah di mana-mana sih. Yang merasa bahwa ini kok gara-gara begini saya nggak bisa sholat berjamaah, harusnya saya bisa jumatan. Wah, tetap aja lah saya pokoknya mau jumatan di masjid lah itu. Sholat, ibadah, perintah Allah. Menjaga keselamatan diri sendiri, keselamatan, itu juga perintah Allah. Qur'annya ada perintah Qur'annya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kamu mencelakakan dirimu sendiri. Hadis ada, sabda Rasulullah. La dororo wa la diror. Tidak boleh orang itu menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Jadi perintah Allah bukan hanya ibadah, bukan hanya sholat. Tapi menjaga keselamatan, kesehatan diri sendiri dan orang lain, itu pun ibadah. Kalau orang beriman, betul orang beriman. Kita dalam hati berkata, saya yakin, karena saya ini taat ibadah, taat agama, corona tidak akan datang pada saya. Tapi jangan diomongkan. Kalau diomongkan, saya tidak takut corona, sombong. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau dia yakin dia karena saya percaya pada Allah, saya ibadah, saya nggak akan kena corona. Tapi jangan diomongkan. Jangan diomongkan. Karena dia yakin dia boleh ngomong dong. Itu sikap spiritual, sikap mental. Itu sikap spiritual. Tapi kalau diomongkan, sombong jadinya. Siapa saya? Saya kan orang baik. Saya orang baik, maka saya nggak akan kena corona. Sombong jadinya. Iya. Siapa saya jadinya? Iya, benar. Tuh, Anda dengarkan. Jadi kalau Anda punya kepercayaan seperti itu, saya tidak akan kena corona, saya orang baik, saya disayang Allah dan sebagainya, silahkan. Silakan, ya. Tapi kalau diomong-omongin sombong, orang sombong kalau di sinetron kena azab ya. Ya. Jadi bedanya itu ya. Siapapun orang tidak senang kepada orang sombong. Siapapun, wah sombong dia tuh. Semua pasti. Tapi sebenarnya ini tuh pernah terjadi di zaman Rasul kan. Masalah pandemi ini Belum pernah. Yang terjadi ketika Khalifah Umar bin Ya, Khattab. Ya, pernah kan itu kan? Pernah, zaman Umar bin Khattab, bukan zaman Rasulullah. Oke. Zaman Khalifah Umar, Oke. ada taun Amwas namanya. Ketika Umar mau pergi ke Damaskus, ke Syria itu Damaskus, dijemput oleh gubernurnya. Namanya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Menjemput, kasih tahu, Khalifah lagi ada taun, lagi ada wabah. Wah, kalau gitu saya kembali lagi. Loh, Khalifah lari dari ketentuan Tuhan, takdir Tuhan. Jawabnya, saya lari dari takdir Tuhan menuju ke takdir yang lain. Nah, gubernurnya, Sayyidina Umar pulang ke Madinah. Gubernurnya pulang, kembali ke Damaskus. Meninggal dunia, wafat karena taun itu. Itu gubernur dan orang soleh itu. Jadi, taun wabah ini sunnatullah. Apa? Sistem yang sudah diterapkan Tuhan di alam semesta ini. Jadi tidak mengenal orang.
Bukan karena saya soleh, malah saya nggak kena. Buktinya tuh. Ya, artinya sebenarnya sudah ada hal seperti ini yang bisa kita lihat Iya, contohnya. Ya. Kalau misalnya orang sholat berjamaah tapi berjarak gitu. Nah, itu gimana tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya itu juga belum pernah terjadi ketika Iya, zaman makanya. Nabi, tapi ya nggak apa-apa. Ya karena Itu kan- kondisinya ya kondisi spesial ya. Itu namanya ijtihadiyah. Itu hal ijtihadiyah. Tidak baku, bukan barang baku, bukan. Barang yang apa? Bisa dinamis lah, Bisa dinamis ya. Ya. Jadi sebenarnya aturan-aturan itu menjadi gampang karena memang agama ini sifatnya juga kan dinamis. Dinamis, ya. Oke, ini banyak orang yang bicara tentang pemakaman orang yang menderita COVID. Iya. Ini kan beda sekali kan. Iya. Upacara pemakamannya Iya, beda. iya. Harus ditutupnya dengan peti yang sealed. Udah gitu mungkin orang tidak boleh ada di sana, Iya. gitu ya. Nah ini kan sebenarnya agak bertentangan dengan ajaran agama. Tadi saya katakan, agama itu mudah. Ad-din yusr. Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Permudahlah dalam agama itu, jangan kamu persulit. Kalau memang kalian membutuhkan seperti itu, menurut cara medis, Ya. ya, harus kita jalani seperti itu. Apakah ada batas-batasnya? Maksudnya mengikuti medis. Karena saya pernah baca berita juga ada yang mengatakan, ada medis mengatakan yang paling benar ini sebenarnya dikremasi. Nah ini kan jadi... Ya, itu dalam Islam nggak ada itu kremasi. Nah, betul, Yang jelas katakan ditayamumi misalkan, nggak dimandiin, itu boleh-boleh saja dalam keadaan seperti ini. Malah waktu tsunami kan nggak diapa-apain, semua dikubur massal saja. Ya. Itu ya karena demi juga menjaga keselamatan yang masih hidup kan. Ya karena kejadian extraordinary Ya, sebenarnya ini. ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus mengikuti, beradaptasi juga. Beradaptasi ya. Yang penting ada prinsip yang kita jalani. Dimandiin, dikafani, disalati, dikubur. Dah. Kalau itu belum dilakukan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Ya, oke. Intinya jangan dipersulit ya Pak. Jangan bersulit. Ya. Pak Kiai mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat kita atau doa buat bangsa ini. Kita lagi kalang kabut sekarang Ya, semuanya. Silakan Pak Kiai. Kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, mari kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita sabar ala tahammul qada, sabar menerima ketentuan bahwa kita dalam keadaan puasa dan keadaan wabah corona COVID-19 yang masih belum diangkat oleh Allah dari negeri kita ini, kita harus sabar. Mari kita tingkatkan iman kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita tingkatkan dengan tafakkur, tadabbur, dan dengan sabar, tawakal kepada Allah. Insya Allah pahalanya dilipatkan, walaupun kita sholat tarawih di rumah, akan dilipatkan pahalanya daripada sholat tarawih di masjid. Karena apa? Dengan sikap sabar tadi. Amin. Amin. Pak Kiai terima kasih banyak Terima kasih, sudah hadir di sini. Ini mudah-mudahan menenangkan juga ya buat kita semua yang akan sebentar lagi Lebaran. Tadi udah dibilang juga Pak Kiai mungkin senang-senangnya diundur sedikit ya kan, bentar-bentar lagi. Tapi mungkin justru karena di rumah aja kita bisa lebih kusuk lagi, bisa lebih mendekatkan diri kita pada Tuhan dan mendekatkan dan melihat diri kita sebenarnya. Betul, gitu ya. ya. Jadi kita lebih mengenal diri kita sebenarnya buat Anda semua yang ada di sana. Oke Pak Kiai terima kasih banyak. Terima kasih. Saya akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Jendela Ramadan Indonesia.